Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Prakastra, mahasiswa UIN Suska Riau, Teknik Informatika. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan metode backpropagation dari mata kuliah jaringan saraf tiruan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari backpropagation. Backpropagation merupakan algoritma pembelajaran yang terawasi dan biasanya digunakan oleh perseptron dengan banyak lapisan untuk mengubah bobot-bobot yang terhubung dengan neuron-neuron yang ada pada bagian tersembunyi. Lanjut pada arsitektur jaringan backpropagation. Di sini saya sudah menampilkan gambar dari arsitektur jaringannya, di mana terdapat input layer, hidden layer, dan output layer. Penjelasannya, input layer disimbolkan dengan X, hidden layer dengan Z, dan output layer dengan Y. Penggunaan backpropagation terdiri dari dua. Yang pertama, tahap pembelajaran atau pelatihan. Yang kedua, tahap pengujian dan penggunaan. Lanjut pada algoritma backpropagation. Yang pertama, inisialisasi bobot dengan nilai acak kecil. Yang kedua, selesaikan kondisi berhenti. Selama kondisi berhenti salah, kerjakan langkah 3 sampai dengan 8. Di mana langkah yang pertama yaitu umpan maju atau feed forward. Tiap unit masukkan XI, I sama dengan 1 sama dengan N, menerima isyarat masukkan XI dan diteruskan ke unit-unit tersembunyi atau hidden layer. Kemudian tiap unit tersembunyi ZJ, Z sama dengan 1 sama dengan P, menyamakan bobot sinyal input dengan rumus berikut. Dan menerapkan fungsi aktivasi hitung di mana ZJ sama dengan F Z in J. Misal, fungsi aktivasi yang digunakan adalah sigmoid Y sama dengan Fx sama dengan 1 per 1 tambah E pangkat min X, dan mengirimkan isyarat ini ke semua unit pada unit keluaran. Langkah kelima, tiap unit keluaran YK, K sama dengan 1 sama dengan M menyimpulkan isyarat masukkan berbobot dengan rumus berikut. Dan menerapkan fungsi aktivasi hitung EJ sama dengan FY in K. Kemudian perambatan galat mundur atau backpropagation. Di sini merupakan langkah ke-6. Tiap unit keluaran YK, K sama dengan 1 hingga M menerima pola pelatihan masukannya. Hitung galat error informasinya dengan rumus berikut, dan dilanjutkan dengan hitung koreksi bobot dan biasnya menggunakan rumus yang tertera. Langkah ke-7, tiap unit tersembunyi ZJ, Z sama dengan 1 hingga P, menyimpulkan data masukannya dari unit-unit yang berada pada lapisan atasannya. Berikut rumusnya. Setelah itu, kita menghitung galat error informasinya dengan menggunakan rumus yang baru. Kemudian dilanjutkan dengan hitung koreksi bobot dan biasnya menggunakan rumus sebagai berikut. Lanjut, perbaiki bobot dan bias. Di langkah ke-8, tiap unit keluaran YK, K sama dengan 1 hingga M memperbaharui bobot dan bias J sama dengan 0, 1 hingga P dengan WJK baru sama dengan WJK lama ditambah hasil dari kedua WJK. Tiap unit tersembunyi ZJ, Z sama dengan 1 hingga P memperbaharui bobot dan biasnya dalam kurung I, 0, 1 hingga N. Berikut rumusnya. Langkah ke-9, uji syarat berhenti. Propagation. Misalkan kita memiliki sebuah input seperti X sama dengan 1, 2, 0,5 dengan nilai bobot dan bias di awal adalah sebagai berikut. Nilai awal bobot dan bias adalah nilai random. Berikut saya tampilkan dalam bentuk matriks. Langkah pertama forward propagation adalah menghitung nilai Z. Pada contoh ini dapat kita hitung nilai Z1 adalah Z1 sama dengan W11 X1 ditambah W21 X2 ditambah W31 X3 ditambah B1 sama dengan 0,2 dikali 1 ditambah 0,3 dikali 2 ditambah 0,3 dikali 0,5 ditambah 0. Hasilnya sama dengan 0,95.
Setelah itu kita hitung nilai Y1. Y1 sebagai berikut. Di mana hasilnya adalah 0,721. Dengan cara perhitungan yang sama dengan di atas, dapat diperoleh juga nilai Y2 adalah 0,645. Lanjut, contoh pada perhitungan error. Dari perhitungan sebelumnya diperoleh nilai sebagai berikut. Y1 sama dengan 0,721 dan Y2 sama dengan 0,645. Nilai tersebut adalah nilai prediksi atau nilai yang dihasilkan oleh model JST kita. Seperti disebutkan sebelum, setiap data yang masuk memiliki label kelas atau nilai Y yang diharapkan. Misalnya untuk data X, di atas kita ingin model kita seharusnya bernilai berikut. Variabel T adalah nilai target label kelas yang sebenarnya. T1 sama dengan 0, T2 sama dengan 1. Dari sana nampak perbedaan nilai prediksi kita dengan nilai target. Kita bisa menghitung seberapa melenceng prediksi kita menggunakan rumus untuk menghitung error. Salah satunya adalah dengan rumus mean square error atau MSE. Berikut rumusnya. Rumus tersebut menghitung selisih nilai target dan prediksi, mengkuadratkannya, lalu merata-ratanya, dijumlah lalu dibagi dengan N. Nilai N di sana adalah banyak datanya. Pada contoh ini kita menggunakan N sama dengan 2, karena ada 2 node output. Sehingga untuk perhitungan kita di atas, dapat dihitung error atau E yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Hasilnya adalah 0,322. Karena tujuan JST adalah untuk menghasilkan nilai prediksi Y yang mirip mungkin dengan T, maka dapat disebut juga tujuan dari JST adalah meminimalkan nilai error atau E. Kemudian contoh dari back propagation ya. Setelah mendapatkan nilai error, kita bisa mulai memperbaiki JST kita dengan back propagation. Sebenarnya istilah memperbaiki JST ini kurang tepat jika menyebutnya back propagation. Rumus utama untuk memperbaiki suatu bobot W berdasarkan error E adalah sebagai berikut. Dan rumus ini juga berlaku untuk memperbaiki bilas bias. Simbol alfa pada rumus di atas adalah learning rate, sebuah konstanta biasanya antara 0 sampai dengan 1 yang menentukan seberapa cepat proses pembelajaran model dilakukan. Di artikel ini, kita akan menggunakan nilai alfa sama dengan 0,5. Sedangkan simbol berikut, atau dibaca turunan parsial E terhadap W, adalah proses mencari nilai turunan E terhadap variabel yang akan diperbarui. Dalam contoh ini, W, proses mencari turunan. Inilah yang lebih tepat disebut back propagation. Karena ada banyak nilai W, kita akan spesifikasikan untuk mengupdate nilai W11 terlebih dahulu. Setelahnya kita akan coba hitung update nilai untuk B1. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai materi dari metode back propagation. Jika ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.